Bismillahirrahmanirrahim. Nama nakah doh. Ada nama nakah. Kasih tu lah pelo pe mari ku. Tidak boleh cara doh. Pami ko pami. Nasi ko pami anas tu. Mau puang kan malin ko pami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Menyeberangnya. والله يحب المحسنين.
والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kalimat Allah SWT karena kita sudah diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat bersilaturahmi, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Semoga kita selalu bersyukur ta'ala dan digolongkan kepada golongan orang-orang yang mensyukurinya. Amin. Salawat dan salam kita limpahkan tujuan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama kali yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komite beserta pengurus, yang sama kita hormati Bapak Ibu staf pimpinan, Bapak Ibu majelis guru, tata usaha, yang terkhusus yang berbahagia, yang dimuliakan, yaitu Ustadz kita yang telah hadir bersama kita. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, alhamdulillah kembali bersyukur ta'ala bahwa kita bisa mengadakan acara syukuran atau mendoa. Yang pertama, Bapak Ibu, alhamdulillah berkat perjuangan kita bersama bahwa gedung workshop TAV itu telah selesai dikerjakan dan sudah PHO, artinya sudah terima antara Dinas Pendidikan dengan sekolah, dan sudah serah terima juga dari P2S kepada sekolah, dan ini sudah ditandatangani berupa serah terima asetnya dan juga laporannya, serta prasastinya juga sudah ditandatangani oleh kepala dinas kita. Karena Bapak Ibu, karena gedung ini baru, jadi kita tidak salah mengucapkan terima kasih dan syukur ta'ala karena bantuan-bantuannya semua kita dimudahkan. Memang cukup besar dan cukup menyita energi dan materi yang kita kerjakan gedung workshop TAP tersebut, tetapi kita masih diberikan kekuatan untuk menyelesaikannya. Karena posisinya yaitu di posisi yang payo, Pak Ibu. Sehingga pondasinya pun gedung TAP ini 4 atau 3 cincin ke bawah. Pemasangan cincinnya pun tidak dengan manusia, menggunakan mesin yaitu ekskavator. Saking kita agak kesulitan dengan tangan-tangan manualnya. Terima kasih kembali saya kepada P2S, perencana Pak Mai, dan pengawas Pak Komite, Pak Yan sebagai Ketua DPD dan anggota, bendahara, semuanya yang telah berpikir dan telah berbuat semaksimal mungkin terhadap gedung tersebut. Walaupun Bapak Ibu banyak yang perlu kita selesaikan, alhamdulillah secara beransur-ansur kita sudah terselesaikan gedung tersebut. Dan hari ini kita mensyukurinya. Semoga gedung tersebut bisa memberikan kemanfaatan besar bagi anak-anak kita, bagi siswa kita, dan bagi kawan-kawan kita yang menempati gedung tersebut, diberikan kebahagiaan dalam menempatinya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, kita juga sudah merehab atau membangun kembali yaitu rumah penjaga sekolah. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayi'atihim wa kana zalika indallahi fawzan azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma akhrujna minaz zulumati ila nur. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Yang dihormati kali yang pertama yakninya Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang dihormati Bapak Komite beserta jajaran, kemudian yang dihormati Bapak atau Ibu-ibu tata usaha, kemudian yang dihormati seluruh Ibu-ibu Bapak-bapak guru yang hadir pada pagi hari ini. Buat pertama dan terutama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan nikmat pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka acara syukuran. Semuanya adalah rahmat dan nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita semua. Kita simpulkan saja puji syukur dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan itu selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja selawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata al-muqaddimah cukup sekian, mengingat dan menimbang waktu waktu ta'alu. Sebelum pengajian ceramah agama aku sampaikan terlebih dahulu ibu-ibu bapak-bapak, saya dari lubuk hati yang paling dalam mohon maaf kepada kita semua seandainya nanti dalam pengajian kasingguang mereka naik talantuang mereka turun yang tidak menempatkan suatu pada tempatnya. Dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Mari kita bersama lagi maaf bapak. Tapi alhamdulillah kalau maaf lagi insyaallah sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang berapa ilmu yang Allah titipkan ke dalam daduamu mangko sebanyak itulah kaji yang akan kita dengar. Ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini pengajian yang akan saya sampaikan adalah ibadah yang akan kita laksanakan di bulan Rajab. Pada hari ini adalah 1 Rajab. Oleh karena demikian alangkah baiknya kita membaca atau menyampaikan tentang ibadah di bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab ini ibu bapak termasuk bulan yang sangat istimewa. Dalam 1 tahun 12 bulan, bulan yang mempunyai gelar adalah bulan Rajab. Walaupun Ramadan itu bulan yang istimewa tapi tidak memiliki gelar. Namun bulan Rajab ini
memiliki gelar. Apa gelar beliau? Bulan Rajab itu Nabi Muhammad yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ala inna rajaba syahrullah al-asam. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah yang digelari dengan al-asam, artinya bulan yang tuli, bulan yang pakat, bulan yang tuli daripada segala bentuk-bentuk maksiat, dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia di permukaan bumi. Dalam sebuah hadis saya baca, ibu bapak, ibadah yang pertama yang akan kita laksanakan di bulan Rajab ini adalah berpuasa. Karena berpuasa di bulan Rajab itu sangat besar nilainya dan pahalanya di sisi Allah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ala inna rajaba syahrullah wa man shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban istaujaba alaihullahu ridwanullahu akbar. Yang artinya, kata Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah, dan siapa orang yang berpuasa satu hari di bulan Rajab dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Kunyah bukan rekuni, lama bukan karena santan, bukan kue sapi karena jari, tapi lillah karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah semata. Maka kata Nabi Muhammad, istaujaba alaihi ridwanullahi akbar, maka Allah akan meredai kepada orang yang melaksanakan puasa satu hari di bulan Rajab. Jadi apa-apa, Allah sudah reda kepada kita dengan apa rahmat dan nikmat yang kita pergunakan di permukaan bumi ini. Mungkin mataharinya Allah yang kita pergunakan, mungkin udara yang kita hirup, mungkin makanan dan air, segala macam bentuk rahmat dan nikmat Allah yang kita pergunakan, Allah sudah meredai. Inilah keuntungan yang pertama, yakni melaksanakan puasa satu hari di bulan Rajab. Kemudian sambungan hadisnya, wa man shoma yaumaini, dan siapa orang yang berpuasa 2 hari di bulan Rajab. 2 hari takau ibu bapak melaksanakan puasa di bulan Rajab, maka kata Nabi Muhammad, la yasiful wasifu minal ahlil minas sama wal ard malahu illallah minal karamah. Yang artinya, orang yang berpuasa 2 hari di bulan Rajab, maka malaikat langit dan bumi datang menemui Allah subhanahu wa ta'ala dan melaporkan kepada Allah. Apa kata para malaikat? Lebih mulialah manusia daripada kami karena melaksanakan puasa 2 hari di bulan Rajab. Jadi lebih mulia awak daripada para malaikat di bapak-bapak kalau kita melaksanakan puasa 2 hari di bulan Rajab. Padahal malaikat itu adalah termasuk makhluk Allah yang termulia. Makanya malaikat itu yang mengakui, melaporkan kepada Allah, lebih mulialah manusia daripada kami karena melaksanakan puasa 2 hari di bulan Rajab. Kemudian sambungan hadisnya, wa man shoma salasata ayyam minar Rajab, siapa orang yang melaksanakan puasa 3 hari di bulan Rajab, ufiya min bala'id dunya wa azabil akhirah wa junun wa juzam wa barsi wa min fitnatid dajjal. Yang artinya bapak-bapak, ibu-ibu, siapa orang yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka terpeliharalah orang tersebut daripada bala dunia dan azab akhirat. Tidak awak daripada bala dunia, azab akhirat. Kini bala dunia aku ibu apa-apa sangat banyak kini. Mungkin Sumatera Barat lain masih aman-aman saja awak, enak. Kalau di luar gampo, banjir dan segala macam,
Apalagi di zaman kini COVID-19 balik, corona ikut termasuk bala dunia. Bara sengsaranya umat manusia di permukaan dunia dunia yang dihantamnya oleh virus corona ini termasuk bala dunia. Seandainya kita berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka kita akan Allah hindarkan daripada bala dunia. Kini orang ditakut di corona Pak Bu, sehingga ada pengajian tabligh akbar banyak yang dibubarkan kini, yaitunya melibatkan orang banyak. Itu pemerintah mengatakan namanya yaitunya pidana kerumunan. Jadi bapak kini ku baku kumpul rami-rami ko agak baraboda bojo jantung awak. Rasul-rasul kali japui kita di polisi. Kenapa awak mengumpulkan orang, melibatkan orang banyak? Aku tak masuk bala dunia ko pak. Alat rasul kita yaitu dahsyatnya corona bukan kita saja, bahkan petani segala hasil ladang yaitu sangat murah. Mengalir di pasar orang mengalir dah tu. Jadi bapak bala dunia aku seandainya Allah datangkan, yo kalang kabu yo. Apalagi kok gampo kalau ada berkekuatan 7 sekian sampai 9, sekian, itu mungkin bangunan yang kita bangun ku akan rata dengan tanah. Seperti yang terjadi tahun 2009, 2007 itu gempa yang sangat kuat yang meluluhlatakan yaitunya Sumatera Barat. Itulah kita dengan beribadah kepada Allah melalui puasa di bulan Rajab 3 hari berturut-turut. Mudah-mudahan bala dunia itu akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini bala dunia. Wa azabil akhirah, dan azab akhirat. Azab akhirat itu biwa apa lebih dahsyat daripada azab dunia. Kalau dunia ku azab yang paling kecil yang Allah berikan kepada manusia. Apabila azab yang sangat dahsyat iaitunya di kampung akhirat. Sehingga biwa apa maruang merataplah manusia menahan sakit nanti di kampung akhirat. Supaya kita terhindar daripada azab akhirat dan bala dunia, sarana dan prasarana fasilitas disediakan oleh Nabi Muhammad dan Allah, yaitunya kita berpuasa 3 hari di bulan Rajab ikhlas karena Allah. Kemudian sambungan hadisnya ibu apa, orang yang melaksanakan puasa 3 hari di bulan Rajab maka akan terhindar dari para penyakit 3 perkara. Ada penyakit yang akan terhindar di awak Pak Bu kalau kita berpuasa 3 hari di bulan Rajab. Penyakit yang akan Allah hindarkan? Yang pertama junun. Apa yang dikatakan junun itu kan bahasa Arab. Kalau bawa bahasa awaknya junun tu orang gilo. Putui salai kan 2 salampi. Kan tuan soi tabangnya baik galak. Ayam malupit dati paganya galak. Aku lah banyak terjadi kini bibu bapak mengecek-ngecek seorang, memilih-milih puntung rokok. Aku namanya lah junun dapat penyakit gilo namanya. Berapa banyaknya manusia aku yang gilo dari dunia. Kadang-kadang frustasi dan sampai apa nak sampai apa yang inginkan, nak dapat apa yang cita-citakan, stres, mangko gilo lahnya. Supaya awak nak terhindar dari penyakit gila dari hidup sampai kita membuskan apa yang terakhir, maka laksanakanlah puasa 3 hari di bulan Rajab. Kemudian penyakit yang nomor 2 ibu bapak yang sangat dahsyat, yaitunya penyakit juzam. Apa yang dikandungkan juzam? Yaitunya penyakit kolera, putih-putih tangan, putih-putih apu kaki. Kalau ini namanya Pak penyakit diabetes atau penyakit gula basah. Kalau dapat penyakit gula basah aku ibu ya bapak ko labi main awak. Banyak bana pikir satu tapi makanlah timbang. Aduh bana awak kekayaan kini kok miliaran ratusan juta tapi makan kita ndak boleh daripada saganggam. Ndak boleh makan malam menjelang matahari terbenam awak makan lebih dahulu. Karena malam awak makan naik kadar gula ibu apa. Jadi kalau penyakit gula kula dapat awak lebih main awak. Amal konyo kita berdoa kepada Allah
melalui ibadah bisa menghindarkan kita dari penyakit gula. Kalau abu ibu apa piti banyak nak perlu loh, tapi selera lain nak tahan. Ya nak, aku datang orang ayam mau pucik macam ni. Jadi dan keluar kaji boh cameh awak. Mama kau cameh awak kerana awak mengidap penyakit diabetes atau penyakit gula. Berapa banyaknya orang kini yang menderita penyakit gula, Pak Bu, sangat sambuh. Ada doa artinya kekayaan awak lain kalau kita lah mengidap penyakit gula atau diabetes. Aku lah ibu apa aku menyampaikan kepada kita yang hadir pada pagi hari ini, ibu guru, bapak-bapak guru, supaya kita tidak dari penyakit gula. Apa niatlah kita dalam hati awak bermohon kepada Allah dengan kebesaran bulan Rajab ini. Ya Allah, saya berpuasa 3 hari. Ya Allah, hindarkanlah saya dari para penyakit diabetes atau penyakit gula. Ala tidak waktu tanang awalnya. Biarlah piti 100.000 di sakupak, tapi makan tak dobagan. Yo sahabat talue jadi yo dendeng nanti ada aduan talu dadan punah lewat hampir kali ke tabu ada masalah makan malam pukul 2 balik jam 1 jam 3 jam 8 tak ada pantangan. Kalau kita sehat itu adalah sangat mahal ibu apa-apa. Kalaulah sehat awak beribadah pun tanam. Kalau kita sehat menteri dunia pun murah. Tapi kalau kita aku bila sakit, jangankan untuk mengajar akhirat, untuk mengajar dunia juga bisa awak lelo. Aku lebih apa-apa keuntungan berpuasa 3 hari di bulan Rajab. Kemudian penyakit yang nomor 3 yang Allah hindarkan bagi kita yang melaksanakan puasa 3 hari di bulan Rajab, yaitunya penyakit barsi. Apa yang dikatakan barsi? Kekurangan darah putih. Kalau namanya di kampung penyakit balak. Kalau kudu balang mahal regunya pak. Ya nak? Tiba kudu balang mahal regunya, tapi kalau manusia balang, oh ya gua tanya regunya. Penyakit biras gua pak, sakitnya udah berada. Penyakit balak putih memutih itu sampai kini dokter alun-alun yang bisa untuk menciptakan pil untuk menyembuhkan penyakit biras itu. Yang bisa menyembuhkan penyakit biras itu di zaman Nabi Isa. Nabi Isa aku dengan catatan beriman kepada Allah, maka bisa disembuhkan penyakit biras tuh. Sampai kini penyakit biras itu ibu bapak kalau seandainya lagi tapi dawa itulah payah rasanya untuk kesana. Makin lama makin malalalanya di batang tubuh awak. Dari cie 2, 3, 4, 5 akhirnya sakujur tubuh awak lama mutian kuliah awak ibu bapak. Kau rancak banala awak, kau ganteng banala awak. Kalau ada penyakit biras tu lebih minder, tapi saya awak jadi dia wale malu awak basuh jo kawan-kawan awak, malu awak basuh jurang banyak. Jadi penyakit biras tu ibu bapak sakitnya dah ada, gata pun dah ada, tapi nyuburu dicari ibu bapak. Makanya melalui puasa di bulan Rajab, bawalah kaji kau pulang pada hari kini ibu bapak. Bawa puasa lagi itu 3 hari di bulan Rajab, insyaallah penyakit biras akan Allah hindarkan sampai kita membuskan nafas kita yang terakhir. Penyakit nama hari ini gilo. Aku lagi lo dah nanti dia. Sianu tu lagi lo lebu macam dia. Nyogaga. Nyoranca tapi gilo ni. Ambo adu di apa tu bu? Bekas gurunya. Tapi penyakit gilo kan di Batu Sangka seorang wanita guru mungkin prestasi dabaannya awalnya gilo kadang jam 2 balik malam nyo tagak-tagak disimpan mo kaum tu nyo babadak bagincu pakainya pada siap. Seorang wanita yang tak itu ibu bapak baralah kasihan awak menceliannya. Jadi ibu bapak penyakit kok kadang-kadang tidak pernah kita menginginkan, tapi nyo datang sekejap mata. Apabila nyo datang mama dia apa-apa, maka sulitlah rasanya kita untuk kamu usianya. Penyakit tibunya bagaikan kilat, tapi barangkitnya ia sangat lambenya. Baik sui bayinya. Kau tibunya sekejap matanya lumpuh langsung mak. Laka mari bobe awak tak namo senang penyakit awak tu. Makanya ini yang saya sampaikan karena kini 1 Rajab besok masih akan kita untuk puasa
tinggal 29 hari lagi bulan Rajab kuah agak 3 hari tak bisa kita berpuasa di bulan Rajab tu nak piak kada berlepas. Sedangkan orang kampung petani bakuli di bawah terikan matahari bakaraju materi piti kebalaju anak kebalaju hanya mampu berpuasa di bulan Rajab. Awak kalau apa-apa ambo kau uang sanang mas saudara kanya termasuk bocil ambo dah sanang lo ambo dah susah ke lo. Kalau nak berpuasa aku ayo pagi lo tunala kampung awak ayo mengeci di pandai kasawagai dah kaladang dah piti sanang dan iki berpuasa di bulan Rajab tak talo dia tu. Jadi ibu bapa kita kok banyak yang tidak sanggup beribadah tapi ketika mengejar dunia dah ada kita yang tidak sanggup tu. Iyalah kasawa kaladang hujan bapak ni talo dah tapi ketika beribadah dah talo dah tu. Baik kamu saji 500 meter dari rumah awak dah talo dah datang ke masjid Gunung Merapi mana tingginya dipanjat di umat manusia tu menyambut tahun baru dah ada manusia mengatakan saya tidak sanggup dan ketika beribadah untuk mencari dunia bahagia akhirat pun bahagia banyak manusia mengatakan saya tidak sanggup. Bulan Rajab pun sangat luar biasa Pak Bu. Anu ibadah cik nala talampui dia Pak iaitunya menghidupkan malam pertama daripada bulan Rajab tadi malam tu baca wajahu semalam suntuk dari maghrib sampai subuh tanpa lalu gak sakit mata malam tadi tu nama ni dah ada mengenai tu malam banawa tu limun tuangnya menghidupkan malam pertama daripada bulan Rajab. Bulan Rajab lah duanya mama dia bapak di bulan lain dah bersuruh tu ibadah yang seperti itu. Makanya biarlah terlambat daripada tidak sama sekali tahun depan mudah-mudahan panjang umur bersuruh kita di bulan Rajab. Ambo rindu di bulan Rajab bapak bu di bulan Ramadan ambo rindu tapi lebih rindu lo rasanya ke bulan Rajab lain. Bapa ko rindu awak karena ladang ibadah sangat banyak di bulan Rajab ko maafui dosa dan kesalahan awak sebab awak banyak kesalahan banyak khilaf banyak awak berdosa amankonyo bulan Rajab ko kita pergunakan sebagai untuk mempaketik dosa awak ko sagaran Gunung Merapi dosa awak kerajaan awak paketik di bulan Rajab ko bulan Rajab pai dosa na sagano Merapi itu abi data awak mati dosa tinggal di permukaan bumi jangan sampai dan dosa ke kampung akhirat ibu bapa seandainya kita bawa dosa ke akhirat dosa itulah yang akan membuat Allah murka kepada awak dia azabnya awak dipanggangnya awak diberikan penderitaan kepada awak dia di dunia aku saja pabuk dia membuat dosa awak digiyo kadang-kadang teguran oleh Allah kadang digiyo penyakit kadang usaha awak dimacetkan kadang anak awak dapat kecelakaan kadang-kadang diulah perangai awak sendiri Allah tidak akan mengazab para hambanya terkecuali hambanya yang mengundang azab itu sendiri Allah tidak akan pernah mensengsarakan para hambanya terkecuali hamba itu yang membawa kesengsaraan. Amakonyo dalam kaji Pak Bu Papa tahu Minangkabau tangan mengancam bau memikul dia ulah tingkah laku sendiri mangko kita akan menanggung petaka dan bara bahaya yang akan Allah datangkan kepada kita. Jadi bapak-bapak nan ibadah malam tadi itu nak kau sampaikan kini karena ada artinya lain cuma puasa saja kau sampaikan yaitunya 3 hari berpuasa di bulan Rajab tenda dari pelobala dunia azab akhirat tenda dari penyakit yang sangat berbahaya yang pertama penyakit gila yang kedua penyakit kolera yang ketiga penyakit biras atau penyakit bala itu 2 hari sudah tu Pak Bu Bismillahirrahmanirrahim wa man shoma sab'ata yaum minar Rajab siapa orang yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab 7 hari puasa Pak Bu di bulan Rajab aku untungannya gulikan anhu abwabal jahannam artinya akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala pintu neraka dan tujuan. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Rajab ke 7 hari, maka tak kuncilah pintu neraka. Kalau tak kunci pintu neraka, awak tak bisa masuk ke neraka lain. Bapa kata-kata, kalau
pintu neraka tu lah gembok saja kini. Jawab kadang-kadang neraka tu kan membuka pintunya. Allah kunci membuka. Akhirnya bahala yo masuk ke neraka. Kan awak yang membuka pintu neraka tu. Aku dapat pintu neraka tu Pak Bu awak kunci dari kini. Aku mati bana awak bisa awak tak bisa masuk ke neraka. Mau tak bisa. Karena lah digembok dah. Abah cara mengembok pintu neraka tu murah mana nak sari ke lo. Iaitunya dengan melaksanakan puasa 7 hari di bulan Rajab, maka terkuncilah pintu neraka yang 7. Waman soma samaniata yaumi, siapa orang yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab, maka dibukakanlah pintu surga dan salapan. Jadi 8 hari berpuasa di bulan Rajab, Pak, pintu neraka lah terkunci, pintu surga lah terbuka. Kalau lah terbuka pintu surga lah terkunci, pintu neraka otomatis masuk surga lah. Sugo batanang awak dalam sugo lagala ambai lai ni sugo go bi apa sangatlah indah. Sugo di dunia ko mamak dong cendela suni sugo dan rasonya. Di dunia ko rasu sugonya, tapi kalau nak sugo dan selananya bisa di kampung akhirat. 8 pintu surga tu dari kini lo kita buka. Apa cara membukanya? Akulah bulan Rajab ko kita. Kemudian waman soma asara yaum, siapa orang yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, lam yas'al minallahi illa a'tahu. Artinya siapa orang yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab tidak akan memintanya kepada Allah terkecuali Allah yang akan mengabulkan permintaannya. Karena bayi pinta berlaku makasih sampai dia mapaca balai tibu di pulau malantiang tibu di tampua bajalan tibu di bate ditabang kau silata di kuduang 9 jari barakai doa do pinta maksudnya Allah akan memari meminta bakina mulia bakawa bakina kiramai maksudnya Allah menggerakkan bataburu dengan buku di sinan kasanang hati kita pengen awak keinginan awak dikabulkan oleh Allah mangko 10 hari di bulan Rajab kau kita pergunakan dengan berpuasa. Awak banyak cita-cita mah ya nak ya Pak dia banyak cita-cita awak. Aku sangai banyak apa sambuak nak meliutu bagai lah rapi oto cie nak duo ala nang buat makanan nanca rumah tabalilo sawah tabalilo galang ame tabalilo banyak permintaan awak keinginan kita kepada Allah mah, tapi sampai detik ini nan keinginan kita alun jadi dijawab oleh Allah lelo. Keinginan awak alun jadi dikabulkan oleh Allah. Mana ni awak keinginan Allah meminta kepada Allah supaya Allah kabulkan permintaan awak. Namun sampai detik ini nan permintaan tinggal permintaan alun juga terwujud apa yang kita inginkan. Supaya terwujud apa yang kita inginkan, cita-cita kita dikabulkan Allah, maka berpuasa awak iaitunya 10 hari di bulan Rajab. Kadang-kadang ingin awak anak awak menjadi anak soleh-soleha, anak awak jadi sarjana, anak jadi pengusaha, atau pengen ke Makkah deh baalak caru ke Makkah hinduna di katana suci. Aku termasuk keinginan kita mangkonyo di bulan Rajab kita berpuasa 10 hari, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Kemudian waman soma khamsa asrata yaum, siapa orang yang berpuasa 15 hari di bulan Rajab. 5 hari awak berpuasa bibu apa nang kecil Nabi Muhammad ghafarallahu lahu dzunuba ma taqaddama min zambi wa badalahu sayiati bil hasanati, yang artinya siapa orang yang berpuasa 5 hari di bulan Rajab maka Allah akan mengampuni dosanya yang sudah terdahulu dan Allah tukarlah keburukan dengan kebaikan. Aku tuannya 5 hari Pak berpuasa dosa awak dan salah moko diampuni ditunala. Nang buru awak salah moko ditukar je nelo. Jadi nang buru awak ko banyak yo. Perangai buru awak ko sambuh mah. Kadang-kadang suko bampo, suko mengicu,
Jika suku malu kawan, aku pernah buruk namanya kok. Suku meninggal sembahyang, nama aja tidak satu puasa, senang juga ti sembahyang 3. Aku termasuk pernah buruk kok. Ditukarnya di Allah dengan perangai yang baik-baik. Kalau kita melaksanakan puasa, yaitunya 15 hari di bulan Rajab. Itu tentang puasa ibu bapak. Wa man zada zadallahu ajarahu. Siapa orang yang menambahi puasanya lebih daripada 15 hari, maka Allah akan menambah pahalanya. Cuma tidak dikatakan oleh Allah dan Rasul apa bentuk imbalan yang akan Allah berikan kepada orang yang menambah puasanya lebih daripada 15 hari. Ibu bapak, kemudian selama 1 bulan ini, ibadah yang kita kerjakan di bulan Rajab itu namanya al-istighfar Rajab. 1 sampai 10 kita membaca Subhanallahi hayyul qayyumi salati 1 sampai 10 hari kita berzikir kepada Allah. Istighfar Rajab namanya Subhanallahi hayyul qayyumi salati 1. Dari sawali sampai 22 batuka doa dan istighfar Subhanallahi ahadus samad. Dari 21 sampai 32 batuka lo zikirnya Subhanallahi rauf. Aku kelebihan bulan Rajab ibu apa? Sudah tu setiap hari kita membaca qul huwallahu ahad 2 kali. Surah Al-Ikhlas 2 kali setiap hari kita baca selama bulan Rajab. Keuntungannya ibu apa? Seorang wanita kaya yang mengamalkan, yaitunya di Arab. Sia nama pelusi itu Pak Bu Nur Abidah namanya. Ini seorang wanita kaya, piti banyak, ratus sambut, rumah batingkit, kekayaan melimpah ruah. Pakaiannya sutra sadonya, galangnya kadang-kadang, cincinnya kadang-kadang, mama dia papa. Namun anehnya Nur Abidah kok apabila datang bulan Rajab, Nur Abidah kok segala pakaian mewahnya buka sadonya. Maksudnya disimpan ke dalam amari. Pakaian sutra disimpan ke dalam amari. Galang ame cincin subah manik galang keroncong dibuka sadonya disimpannya ke dalam almari. Itu kebiasaan Nur Abidah ko setiap tahun apabila datang bulan Rajab nyoba gunduan sebaik-baiknya untuk beribadah. Sampurno kayu, aduh tandingan wanita tu kayu yo yang bernama Nur Abidah. Jadi orang polusi lancak nang kayu raja baik pada payah materi nyoba. Dalam 1000 tak ko kecilnya nyoba polusi rancak yo kayu yo rajin beribadah upaya mencarinya kok. Dalam 1000 anta ko cie ibarat mencari jarum patah dalam ijuk sabalambang anta ko kiamat mangko kabasuo. Seorang wanita kaya yang rajin beribadah, jarang bertemu saribat basuo. Aku Nur Abidah ko bibi apa para ibu contoh ko. Apabila dah masuk bulan Rajab, segala kemewahan dunia nyonya tinggal sadonya. Nyonya menghadapkan diri beribadah kepada Allah. Jadi bulan Rajab yang terakhir, kau cerita seketik Pak Bu, menyelam kita makan, kau nasi dah siap mentunya, ibu apa kalau agak panjang-panjang liatnya, lamunas dia sedikit ceramah, Pak Bu dah mengario aja. Kita main cerita kau Pak Bu. Jadi Nur Abidah kau tadi, bulan Rajab yang terakhir, inyo berusia ke anaknya. Usianya kemati anaknya ya seandainya mati ya mak aja sampai bilangan sudah kan tampanu cupak melanjung arwah berpulang ke rahmatullah. Seandainya mati amak tolong amak jangan dikapani jokain kapan maha bungkui saja lama jokain kapan nan murah. Iko pisannya seorang wanita kaya aku kepada dua anaknya. Akhirnya ibu bapak di ujung-ujung bulan Rajab tinggal 2 hari 3 hari Rajab tinggal rupanya yo meninggal lah wanita kayu kok. Karenanya meninggal mama dia apa nan anaknya tadi lupa dengan pesan induknya. Sehingga nyobungkui lah induk ko kain kapan nan maha.
awak ni orang kayu di tengah kampuang baalah indua kali bungkui jo kain kapan nan murah di Bali lah dia anak kota di pabu kain kapan nan sangat mahal dibungkui lah indua ko jo kain kapan mahal diantar ke rupi na layu ke tanah na lambang sampai Isra yang terakhir di balik papan nan sahalai lah sudah tak kubur orang kainnya nak palusiko pulang ke rumahnya tiba di rumah mama jo apa-apa sanjo tiba gila pun datang maghrib masuk sesudah maghrib ibu apa-apa nan mana ko tadi sedang tamano-mano memikirkan dua rupanya tak kalau gadanglah anaknya tadi dalamnya tak kalau ibu apa-apa datanglah mimpi kepada anak gadis tadi mimpinya berang-berang lah hidupnya kanyo oh dia kan kecian kagau kau mati dan bungkui dan juga kain kapan nan maha tapi bahamang ko babungkui juga dan juga kain kapan nan maha adin dari lado kalau nak kau ganti belia agak nak dan redai di dunia sampai ke akhirat mangko marawang menangilah anak gadiko dalam mimpi mama dia papa tersintaklah anak gadiko dicariannya hari pukul apik para siang came tiba gamang pun datang kabisu harinya pailah anak gadiko ke kubur induknya diambil pangku mak dikali padan pekuburan ibunya untuk menggantikan kapan ibundanya sampailah tak kali dibongkar papan liang lahan ko di anak gadiko tadi tapi apa yang terjadi ibu apa-apa dicari dalam liang lahat ko nang ibundanya ndak ada lagi barasia liang lahat laksana disapu lidi disiko menangi meratuk seorang anak gadis awak pengen menukar kain kapan induk awak tapi nan induk anda ada basuh batang tubuhnya lain hanya kosong liang lahatnya ndak tahan air mata menangi meratuk merawung anak gadis ko tadi di dalamnya menangi meratuk-ratuk taisa-isa ibu dan bapa maka keluarlah suara dari liang lahat suara bunyinya wahai anak gadis jangan menangi meratuk ju jangan dipikir ju induk kau lain induk kau sudah berpulang ke rahmatullah pulanglah nyawa satu tubuh dari Allah pulang kepada Allah hilang tubuhnya hilang nyawanya pulang kepada Allah tubuh satu nyawanya nang kini wae anak gadis jangan menyasa jangan menangi ju lah salamai induk kau cuman amalannya nang kau contoh amal kalah apa yang diamalkan di induk kau selama hidup di dunia yang pertama muliakanlah bulan Rajab berpuasalah di bulan Rajab bacalah istighfar di bulan Rajab bacalah surah Ikhlas 12 kali setiap hari kalau diamalkan engkau akan mendapat apa yang didapatkan oleh ibunda engkau nak kata suara baru tanti tanya anak gadis ko tadi mama dia papa sudah tunjuk keluar di kubur ditimbun padan pekuburannya balia aku nak keuntungan membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 2 balik kali setiap hari bawa pulang ibu apa-apa oleh-oleh dari bangku Imam Siddiq ini bawalah amalkanlah mudah-mudahan apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasul memang kita nikmati saja di atas dunia sampai kita mati dan sampai ke kampung akhirat amin ya rabbal alamin. Dari abu ibu apa pada pagi hari ini kuadu katunan talusong muncul nan tadorong juga katu abu minta maaf tapi tidak kalau kaji dan pengajian abu tidak akan pernah minta maaf karena kaji dan pengajian itu milik Allah dan Rasul abu hanya ulasan gigi semua lidah dari Nabi dan Rasul Nabi dah mati Rasul dah meninggal maka ustaz para ulama lah yang menyampaikan pesan-pesan Allah dan pesan-pesan Nabi seandainya terjadi yang melukai hati seandainya ada katu tidak meletakkan suatu bertampaknya dari lubuk hati dan pelan dalam meminta maaf kepada ibu dan bapa mari kita bersama lagi maaf bawa Zai alhamdulillah terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.